wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang persaingan toko kelontong di tengah pasar modern. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Irfansyah, NIM 141-2050-144. Perkenalkan, nama saya Hadi Cipto Nugroho dengan NIM 141-250-133. Perkenalkan, saya Nailana Faisa dengan NIM 141-250-108. Perkenalkan, saya Priscilia Kristiani dengan NIM 141-250-124. Perkenalkan, saya Malihati Nisa dengan NIM 141-250-152. Perkenalkan, nama saya Devana Ella Sakinah Putri Fisya dengan NIM 141-250-162. Yang pertama, latar belakang dari presentasi yang kami ambil adalah UMKM, khususnya toko kelontong, memiliki peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modern seperti minimarket membawa perubahan besar pada pola belanja masyarakat. Konsumen kini cenderung memilih tempat belanja yang praktis, nyaman, dan menawarkan berbagai promo. Kondisi ini membuat toko kelontong menghadapi persaingan yang semakin ketat yang berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dan omset. Oleh karena itu, toko kelontong dituntut untuk memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan di tengah tekanan pasar modern. Kali ini adalah rumusan masalah dan penelitian. Rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana strategi UMKM toko kelontong dapat bertahan di tengah persaingan pasar modern. Pertanyaan ini muncul karena banyaknya toko modern seperti Alfamart, Indomaret, dan toko Madura yang berdiri di tengah pemukiman masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan dampak besar terhadap toko kelontong. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, muncul tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bertahan UMKM toko kelontong, baik itu dari cara segi pelayanannya, harga, maupun pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Artinya UMKM ini sangat berperan besar dalam ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian dan dasar hukum UMKM. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya adalah peran strategis UMKM dalam perekonomian. UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta menjadi penopang utama dalam perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Selanjutnya adalah UMKM sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Keberadaan UMKM mencerminkan sistem ekonomi yang memberi kesempatan berusaha secara adil dan merata, sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Slide selanjutnya adalah toko kelontong versus pasar modern. Yang pertama ada kedekatan sosial. Memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan karena berada di lingkungan yang tepat tinggal masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan personal dan fleksibel. Melayani pembeli secara langsung, ramah, dan dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah sistem usaha sederhana, menggunakan manajemen dan teknologi yang masih sederhana dengan modal relatif kecil. Sedangkan pasar modern itu ada sistem manajemen yang terstruktur, dikelola dengan sistem operasional yang rapi termasuk pengelola stok dan harga. Yang kedua ada kenyamanan dan kelengkapan produk, menawarkan tempat belanja yang nyaman, bersih, dan menyediakan berbagai kebutuhan yang satu lokasi. Yang ketiga ada dukungan teknologi dan promosi, didukung teknologi modern serta promosi dan diskon yang menarik konsumen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pasar modern unggul dari sisi sistem dan fasilitas, sementara toko kelontong memiliki keunggulan pada hubungan sosial dan pelayanan personal. Perbedaan tersebut menjadi dasar terjadinya persaingan antara keduanya. Next. Slide selanjutnya adalah nilai Pancasila dalam UMKM. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan ekonomi agar kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjunjung keadilan, persatuan, dan etika. Dalam konteks UMKM, nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan moral agar persaingan usaha berjalan secara sehat dan keadilan. Yang pertama ada Persatuan Indonesia, sila ketiga. Nilai persatuan mendorong kerjasama antar pelaku UMKM dan memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat lokal agar mampu menghadapi persaingan usaha. Yang kedua ada
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, nilai keadilan sosial memberikan kesempatan berusaha yang setara bagi UMKM serta mendorong perlindungan terhadap usaha kecil dari dominasi pasar modern. Lalu yang ketiga ada etika dan moral dalam kegiatan usaha. Nilai Pancasila menanamkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha sehingga dapat menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah responden penelitian. Dalam penelitian ini kami melakukan pengambilan data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dokumentasi secara langsung terhadap beberapa responden kami. Hal ini kami lakukan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian responden pertama kami adalah pemilik dari Toko Putra Bangsa yang beralamat di Jalan Putra Bangsa 3, Raya nomor 1. Toko ini telah beroperasi sekitar 10 tahun dan mengalami penurunan omset sekitar kurang lebih 60% sejak hadirnya pasar modern di sekitar lokasi. Untuk bertahan, pemilik toko meningkatkan kualitas pelayanan, menetapkan harga yang lebih terjangkau, memanfaatkan media sosial untuk promosi produk tertentu, serta menggunakan sistem pembayaran non-tunai berupa kris. Selanjutnya ada Toko Ibu Lilis yang berada di Jalan Raya Pandugo Wonoayu, RW 3, Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Toko Bu Lilis berdiri sejak tahun 2010 dan mulai merasakan dampak persaingan akibat hadirnya minimarket modern. Faktor usia dan keterbatasan penguasaan teknologi menjadi kendala utama, sehingga toko ini belum mampu memanfaatkan pembayaran digital dan promosi melalui media sosial secara optimal. Yang ketiga ada Toko Bintang Surya, berada di Jalan Tambak Mendokan Ayu, Gang 4, nomor 1. Sebelum adanya pasar modern, pendapatan toko ini berkisar 1 juta sampai 1.500.000 rupiah per hari. Namun, setelah banyak minimarket berdiri di sekitarnya, pendapatan mengalami penurunan. Pemilik toko menerapkan strategi potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar, serta menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai sebagai bentuk adaptasi. Yang selanjutnya adalah Toko Al Ghafur yang berada di Jalan Wonoayu, yang tepatnya di depan Mushola Miftahul Huda. Toko Al Ghafur merupakan toko kelontong yang relatif baru berdiri. Menurutnya, kehadiran pasar modern menjadi tantangan utama dalam membangun pelanggan tetap. Untuk menghadapi persaingan tersebut, pemilik toko berupaya melengkapi barang dengan dan mengutamakan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Lanjutnya. Yang selanjutnya adalah Toko Oppo yang berada di Jalan Mendokan Sawah nomor 152A. Toko Oppo telah beroperasi cukup lama dan sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara stabil. Menurutnya, sejak hadirnya pasar modern, pendapatan toko mengalami penurunan. Pemilik toko mulai beradaptasi dengan menyediakan pembayaran non-tunai serta melengkapi produk sesuai kebutuhan konsumen. Untuk selanjutnya hasil penelitian. Untuk penelitian yang pertama, penurunan omset dan jumlah pembeli. Seluruh toko kelontong mengalami penurunan pendapat sejak hadirnya pasar modern sekitar dengan usaha. Dan untuk yang kedua, perubahan pola belanja konsumen. Konsumen cenderung beralih ke pasar modern karena dianggap lebih praktis, nyaman, dan disediakan barang lebih lengkap. Dan yang ketiga, persaingan usaha. Pasar modern unggul dalam sistem manajemen, promosi, dan teknologi sehingga membuat posisi toko kelontong semakin besar. Dan yang terakhir, upaya adaptasi toko kelontong. Sebagian toko memulai melakukan penyesuaian seperti meningkatkan pelayanan, menyesuaikan harga, dan meningkatkan pembayaran dengan tunai. Selanjutnya strategi bertahan toko kelontong. Sini ada 4. Yang pertama, peningkatan kualitas. Untuk selanjutnya strategi bertahan toko kelontong. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, penyesuaian harga dan produk. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi sederhana. Dan yang terakhir, pemanfaatan hubungan sosial dengan pelanggan. Selanjutnya, kaitan strategi dengan nilai Pancasila. Untuk misalnya satu itu pelaku toko kelontong menjalankan usaha dengan kejujuran dan menjalankan keikhlasan sebagai bentuk pengalaman nilai moral dan etika berlandaskan keimanan. Untuk syarat kedua, pelayanan yang ramah dan menghargai satu konsumen yang mencerminkan sikap adil, sopan, dan beradab dalam kegiatan ekonomi. Dan untuk
Bentuk yang ketiga, sila ketiga, hubungan sosial yang kuat antara pemilik toko dan masyarakat sekitar memberikan semangat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan ekonomi. Untuk sila keempat, pemilik toko menerima masukan dari pelanggan serta menyelesaikan barang dagangan berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk musyawarah dalam usaha. Untuk sila kelima, keberadaan dan perlindungan terhadap toko kelontong menginginkan upaya menciptakan keadilan dan kemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa toko kelontong masih memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan dukungan strategi yang tepat dan penerapan nilai Pancasila, toko kelontong dapat terus bertahan di tengah persaingan modern. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Rafi Irfansyah dengan NIM 141-2500-144. Kami akan melakukan survei ke beberapa toko kelontong. Untuk bahan data, makalah kami berjudul Persaingan Toko Kelontong di Tengah Persaingan Pasar Modern. Halo. Perkenalkan, nama saya Dono Nugroho dengan NIM 141-2500-133. Perkenalkan, nama saya Marihat Nisa dengan NIM 14125000152. Perkenalkan, nama saya Deva Naila Sakina Putri Fisya dengan NIM 14125000162. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kristiani dengan NIM 14125000124. Perkenalkan, nama saya Naila Nafaisa dengan NIM 14125001008. Halo, permisi Mas. Ya, Perkenalkan, saya Raffi dari mahasiswa dari Undak Surabaya, ingin melakukan wawancara, apakah berkenan Ki? monggo silakan Mas Raffi. Pertama-tama jenengan namanya sinten nggih? Oh, saya Ayomi. Oh, iya. Ya, yang menjaga toko ini. Oh, nggih. Ini tokonya namanya apa, Mas? Tokonya? Toko Putra Bangsa. Oh, iya ya. Ini tokonya sampean sendiri atau? Alhamdulillah ya, punya saya sendiri. Oh, iya. Rumah ini nggak sewa, punya sendiri semua. Oh. Bangunan-bangunan. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Mas buka toko? Saya itu buka toko yang kebetulan yang buka itu bapak saya. Dulu saya SMP sampai sekarang lulus S1. Jadi berapa tahun? Sekitar 6 10 tahun lah. 10 tahun 10 ya. tahun. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang pertama ya, Mas. Kalau menurut sampean nih ya, sebelum adanya minimarket di sekitar sini nih, tokonya sampean kayak gimana kondisinya? Sebelum ada minimarket itu lumayan rame. Ini kan dulu bekas rame nah. Terus masuk di tahun 2023 atau 2022 itu mulai ada toko Madura. Terus ada Alfa, kemudian ada Indomaret mulai buka, itu langsung drop. Maksudnya penjualan langsung turun. Turunnya drastis atau gimana? Lumayan drastis. Jadi kalau 100% ya turunnya sekitar 60%-an. 60% ya. Lumayan banyak ya berarti. Lumayan banyak. Kalau menurut sampean nih, minimarket seperti Indomaret, Alfamart gitu apa memberikan dampak? Dampak secara apa ini? Ya, Dampak kalau secara saya profitnya berdampak sekali. Profit Profit saya ya. jadi turun, pendapatan. seperti yang tadi Nyanan katakan Ya. 60% tuh ya. Ya. Kalau menurut sampean, toko sampean ini apa yang dilakukan ketika mengalami dampak seperti itu? Cara Strateginya lah ya. Apa ya? Mengatasi lah. Iya, Cara mengatasinya. Kalau yang saya ini tetap ini Mas, yang pertama kali yang paling mudah ya, Iya. itu menjaga langganan. Jadi langganannya sudah langganan sama kita beri apa ya, pelayanan yang lebih. Jadi dia merasa spesial, akhirnya nggak pindah-pindah beli apa sih, nggak pindah-pindah toko. Jadi dia tetap ambil di sini Iya, iya. terus, karena dia merasa dispesialkan. Itu yang pertama, kalau yang punya langganan. Yang kedua lebih ke ini sih, apa itu, main di
kayak apa ya, harga mas, main di harga di lebih murah kan. Kalau kita lihat toko Madura atau toko Alfa atau Indomaret itu kan lumayan apa ya, bersaing lah, kita lah harus lebih bersaing lagi kan toko-toko biasa gini. Karena kalau toko Madura kan kelebihannya dia 24 jam, kalau di Indomaret apa Alfa itu kan dia swalayan, jadi ambil sendiri, terus fasilitasnya lengkap kayak ada AC-nya, terus pelayanannya juga bagus gitu sih. Jadi lebih menjaga aja. Kalau dari jam buka tokonya sampean dari jam berapa emang? Kalau buka toko saya jam 6:30 buka, nanti siang istirahat 11:30 tutup, buka lagi jam 3, tutup jam 10 malam. Oh, jam 10 ya? Ya, jam 10 malam. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Kalau sampean ini pernah menggunakan media sosial nggak sebagai platform untuk mempromosikan dagangan toko sampean gitu? Iya, saya pakai. Pernah Facebook sama WhatsApp. Contohnya kayak apa itu? Kalau yang di WhatsApp itu saya kayak apa ya? Saya jualan beberapa item yang nggak dijual di toko lain, kayak racun tikus gitu-gitu kan. Gitu ya. Kita kalau punya channelnya kan enak, jadi lebih saya pasarkan di WhatsApp. Kemudian kayak kebetulan saya kan juga punya tambak, jadi saya jualan obat-obat sama suplemen-suplemen untuk ikan itu saya jual di WhatsApp sama di Facebook. Ya kebetulan ada juga saya kayak barang-barang yang buat sendiri kayak kaca itu saya taruh di Facebook juga. Cermin itu buat sendiri ya. Oh gitu. Kalau presentasinya gitu efektif apa enggak? Lumayan efektif. Jadi kita bisa menjangkau pasarnya itu lebih luas gitu loh mas. Jadi nggak sekitaran sini aja. Jadi kayak orang Kebraun, orang Simo itu tahu kalau kita jualan barang-barang gitu ya. Ya syukur-syukur sampai luar kota juga ada. Apakah didaftarkan di map juga? Ada, saya di map. Oh gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mas. Kalau menurut sampean nih, yang dibutuhkan toko kelontong ini agar tetap bisa bertahan di masa sekarang ini apa? Mengingat melihat perkembangan minimarket semakin banyak di sekitar kampung-kampung sini, Alfamart, Indomaret atau lagi toko Madura gitu. Kalau saran dari saya agar biar bertahan mungkin agak sulit ya mas, tapi saya ada tips sih. Tapi ini ya juga agak sulit. Jadi kalau teman-teman atau orang-orang yang mau jualan kayak gini terus kepingin bertahan harus punya sampingan yang lain. Jadi kayak usaha entah jualan apa yang di luar toko ini, kerja di luar lah, maksudnya kayak ikut orang atau apa, maksudnya punya penghasilan yang itu sifatnya itu stabil, jadi nggak naik turun. Jadi ketika toko ini sepi kita masih bisa bertahan. Kayak beli sembako kita sepi, otomatis karena kita kalau langganan banyak atau gimana kan bisa ambil di langganan. Tapi kalau kita punya penghasilan tetap, toko sepi kita tetap bisa ngisi dari penghasilan itu tadi. Nah itu sama itu tadi, pelayannya lebih diunggulkan ya, kayak apa itu lebih ramah atau ada diskon seperti itu sih mas. Itu. Kalau dari tokonya sampean sendiri? Maksudnya yang sampingannya? Apakah ada? Ya ini tambak sama gitu. Ya. Ada. Berarti sama jualan hasil dari tambak itu juga ya? Ya beberapa apa itu uang dari tambak itu tadi saya potongkan, saya masukkan sini, karena kalau kita mengandalkan pure dari sini nggak bertahan. Ya mungkin nanti sama itu pembukuan sih mas. Kalaupun kita nggak punya sampingan di luar, kalau pembukuannya bagus, rapi, manajemennya bagus, insya Allah bertahan sih. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya mas ya, menurut anda apakah jangan gini, toko sampean ini udah pakai pembayaran online belum? Kayak seperti QRIS gitu? Oh sudah ada saya, alhamdulillah. Ya, ini ya. QRIS ya. Kalau menurut jenengan sendiri ya, QRIS ini apakah memberi dampak positif bagi toko anda? Oh sangat mas, sangat memberi dampak positif. Karena beberapa pelanggan sekarang kayak apa ya, anak-anak muda sekarang Gen Z itu kan ya mereka kan cashless mas sifatnya yang sekarang itu, jadi ya lebih mudah. Terus kita nggak pakai, kalau uang cash seperti ini kan, seperti ini itu
kadang kalau uangnya lebih kita harus kembalikan. Nah itu kan kita kadang nggak Iya, punya iya. licin. Kalau Iya, kecil iya. itu kan nggak ada. Kalau pakai QRIS kan langsung kita harus masuk, kita nggak terima beres, sudah terima besi gitu. Tapi rata-rata pembeli di sini sering menggunakan QRIS atau lebih ke cash? Masih lebih ke cash. Cash ya. Iya. Presentasinya kira-kira berapa persen? Kalau yang pakai QRIS itu kalau di 100% ya Mas ya. QRIS ini mungkin 40% pakai QRIS, sisanya cash, 60% Oh, apa. iya. Ya hampir separuh. Siap-siap. Pertanyaan selanjutnya Mas ya, pertanyaan terakhir. Mungkin apa harapan sampean kepada pemerintah atau pihak terkait untuk mendukung keberlangsungan usaha seperti toko sampean ini di tengah persaingan minimarket semakin banyak atau Madura gitu. Kalau saran saya untuk pemerintah yang pertama itu bantuan sih Mas ya. Langsung aja, kita kan orang Iya. lapangan ya. Jadi bantuan berupa entah itu bantuan berupa promosi atau bantuan berupa uang tunai itu bisa. Dan lebih ke ini Mas, kalau saya daripada bantuan seperti uang atau itu, lebih ke kebijakan Mas. Kayak toko Madura itu dia dikasih kebijakan bahwa nggak boleh lebih dari 24 jam atau bagaimana, karena itu juga orang-orang yang nggak bisa bertahan, kayak bukanya dia jam berapa sampai jam berapa, akhirnya kan tersingkirkan Mas. Jadi lebih dibatasi sih. Operasionalnya ya. Betul. Kemudian untuk jumlah dari Alfa dan Indomaret ini kan dia sangat terintegrasi dengan pemerintah toh Mas. Iya. Karena dia pajaknya juga besar. Nah. Itu lebih di ini sih, lebih di jadi begini, per berapa kilometer itu harus hanya ada berapa gitu. Jadi nggak lebih dari itu. Jadi UMKM sekitar itu bisa hidup Mas. Nggak semua berapa ratus meter ada Indomaret, Alfamart, berapa ratus meter ada Indomaret, Alfamart. Jadi kayak usaha-usaha kayak rakyat kecil gini nih ya ludes Mas, kalah, pasti kalah. Karena dia main sudah bisa bayar listrik, bayar ini, bayar itu, terus fasilitasnya lengkap, pelayanan juga baik, ya otomatis kita kalah gitu. Siap. Iya. Baik, mungkin cukup segitu aja wawancara kali ini. Terima kasih ya Mas Wayomi Ya, sudah berkenan untuk saya wawancarai.